Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Di antaranya di pagi hari yang berbahagia ini kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang masih beriman kepada Allah azza wa jalla, yang masih beribadah kepadanya, yang masih berjalan di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan nikmat yang besar yang selayaknya seorang muslim untuk mensyukuri nikmat tersebut dan berusaha untuk mempertahankan nikmat iman. Jangan sampai nikmat iman ini berkurang atau na'udzubillah lepas atau hilang dari dalam diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada bulan yang lalu, yaitu tentang tafsir surah Al-Alaq. Sebagaimana kita sampaikan, surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai yang kelima adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Dan sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu bagaimana kisah tatkala Nabi SAW di Gua Hira, kemudian didatangi Jibril, kemudian Nabi dipeluk dengan erat seraya Jibril mengatakan Iqra. Kemudian Nabi mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Sampai ketiga kalinya Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Maka ini 5 ayat yang turun kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya. Nabi minta untuk diselimuti karena Nabi ketakutan. Maka diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi menceritakan peristiwa yang beliau alami di Gua Hira. Dan Nabi khawatir kalau terjadi sesuatu pada dirinya. Namun Khadijah menenangkan Nabi SAW. Dan Khadijah mengajak Nabi kepada sepupunya. Siapa sepupunya Khadijah kemarin? Masih ingat? Nabi diajak sama Khadijah ke sepupunya. Dan sepupunya Khadijah ini adalah seorang ahlul kitab, seorang Nasrani.
Tapi Nasrani yang masih di atas agamanya Nabi Isa yang asli. Bukan Nasrani kayak sekarang, bukan. Siapa namanya? Hah? Tuh, Pak Sofi sudah sebulan ya. Hah? Buka catatan. Ya, Waraqah bin Naufal. Ya, namanya Waraqah bin Naufal. Ketika diceritakan oleh Nabi SAW, Waraqah bin Naufal yang dia ini adalah seorang ahli Injil, ahli Taurat, karena dia ahli kitab. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Itulah namus, artinya Jibril, yang dulu juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Waraqah bin Naufal mengabarkan kepada Nabi bahwa kelak kau akan diusir oleh kaummu. Kau akan diusir oleh kaummu. Nabi heran. Padahal beliau di kota Mekah adalah manusia yang paling dicintai sama orang-orang kota Mekah. Bahkan beliau dijuluki dengan Al-Amin. Kok bisa saya diusir? Kata Waraqah bin Naufal, ma min rajulin jaa bima ji'ta bihi illa udhiya. Tidaklah ada seseorang yang membawa seperti yang kau bawa sekarang. Yang dibawa Nabi adalah at-tauhid. Tidaklah seorang yang membawa sebagaimana yang kau bawa, melainkan pasti akan mengalami gangguan. Pasti diganggu, diusir, dibuli dan lain sebagainya. Namun gak lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia karena usianya sudah tua renta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu wahai Muhammad, alladzi khalaq, yang menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya, apa yang diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Tidak disebutkannya objek. Itu menunjukkan keumuman bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu ma siwallah makhluk. Semua yang selain Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di langit dan tidak ada yang di bumi yang bukan makhluk ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah lebih khusus di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemarin sudah kita sampaikan apa bedanya Allah ketika mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, min turab. Di ayat yang lain disebutkan min solsolin kal fakhar, ya, dari tanah liat. Dalam ayat yang lain disebutkan mintin. Sebagaimana iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaq ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan Adam kau ciptakan dari atin, dari tanah liat. Ya. Kemudian disebutkan manusia diciptakan dari nutfah, dari air mani. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Insan, walaqad khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah, air mani yang dipancarkan. Kemudian kami jadikan manusia melihat dan mendengar. Baik, apa bedanya semua ini? Apakah Al-Quran Allah berfirman itu nggak konsisten, katanya dari tanah, kok ternyata dalam ayat lain dari air mani? Ini di dalam surat Al-Alaq Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Yang benar yang mana jamaah? Manusia diciptakan dari tanah, dari air mani, atau dari segumpal darah? Yang benar yang mana? Saya sabar dulu. Angkat tangan aja. Semua benar, ya itu dulu. Ya. Karena yang mengabarkan manusia diciptakan dari tanah, itu juga yang mengabarkan manusia diciptakan dari air mani. Dan dia juga yang mengabarkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Semua kabar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibenarkan dulu.
Nah, baru kemudian dijamakkan, digabungkan. Allah ketika berbicara bahwa manusia diciptakan dari tanah, itu manusia pertama, dalam konteks manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Adam alaihissalam. Proses penciptaan Adam dari tanah. Kemudian ketika Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani, itu proses yang terjadi ketika seorang manusia atau seorang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita, itu terjadi proses pembuahan di situ. Itu dalam konteks itu. Kemudian ketika Allah mengatakan manusia diciptakan dari segumpal darah, itu proses ketika air mani itu sudah ada di dalam rahim wanita. Baru kemudian jadi segumpal darah, baru kemudian segumpal daging, kemudian dibungkus, kemudian Allah ciptakan tulang dan dibungkus dengan daging. Ya, maka tidak ada pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu itu adalah akram. Akram dari kata-kata karim. Ya, karim artinya baik. Kalau ada orang dermawan, baik sama orang lain, itu disebut hadza rajulun karim. Ini seorang yang karim, yang baik. Nah, Allah itu bukan cuma karim, tapi akram, menunjukkan yang paling baik, yang paling dermawan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca lagi, menunjukkan bahwa agama kita itu mengajarkan kepada kita untuk membaca agar mendapatkan ilmu. Ayat pertama yang turun kepada Nabi, Iqra, bacalah. Dan bacalah di sini bukan cuma sekedar baca, tapi litahsilil ilm, untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan. Itu sifat seorang muslim, ya, menyibukkan diri dengan belajar, menyibukkan diri dengan ilmu. Itu hidupnya seorang muslim, makanannya seorang muslim adalah ilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu maha baik yang telah mengajarkan kepada manusia dengan qalam. Ya, kata para ulama, mengajarkan manusia dengan qalam itu maknanya adalah dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bawakan tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, qurinat bima yata'allaq bisyara' fal ula bima yata'allaq bil qadar. Di ayat yang pertama Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dalam ayat yang pertama ini itu berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan kata-kata khalaq, penciptaan. Sedangkan Iqra yang kedua, ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, itu dihubungkan dengan syariat. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu punya dua kehendak. Yang pertama disebut dengan kehendak kauniyah, yang kedua disebut dengan kehendak syar'iyah. Sudah pernah jelasin? Belum, ya? Allah itu punya sifat ingin, pengen. Allah itu, Allah menginginkan ini, Allah menginginkan itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau pengen sesuatu, maka dia hanya mengatakan kun, maka jadilah. Maka di sini Allah memiliki keinginan. Ya, Allah memiliki keinginan. Nah, keinginan Allah itu ada dua model. Yang pertama disebut oleh para ulama dengan iradah kauniyah. Keinginan Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Yang kedua disebut dengan iradah syar'iyah.
yaitu keinginan Allah berupa hukum-hukum syariatnya. Kalau yang pertama, kauniyah, itu keinginan Allah yang pasti terjadi, mesti terjadi, tapi belum tentu dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kauniyah ini belum tentu dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, di muka bumi ini ada kemaksiatan enggak? Ada kemaksiatan kan? Iya. Kemaksiatan itu terjadi karena kehendak siapa? Adanya kemaksiatan itu karena kehendak siapa? Allah yang menghendaki terjadinya kemaksiatan. Ya, karena kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi di muka bumi kemaksiatan itu. Loh Ustaz, berarti Allah cinta dengan kemaksiatan? Oh tidak. Loh, kalau Allah nggak cinta sama kemaksiatan, ngapain ditakdirkan? Ngapain dikehendaki terjadi? Kalau memang Allah tidak cinta dengan kemaksiatan, ya nggak usah ditakdirkan. Cek nek gak kedaden ngono lho. Orang mikirnya kan gitu kan. Maka kata para ulama, Allah memang tidak mencintai kemaksiatan, tapi ada hikmah di balik kemaksiatan. Itu yang hendak diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Iblis, adanya iblis diciptakan oleh Allah. Kemudian iblis minta supaya usianya dipanjangkan sampai akhir zaman. Dikehendaki nggak sama, dituruti nggak sama Allah? Dituruti. Apakah berarti Allah mensupport iblis? Karena kalau Allah tidak mencintai iblis, harusnya nggak usah diciptakan. Ya, harusnya nggak usah dituruti. Iblis minta untuk dipanjangkan usianya sampai akhir zaman. Ya, harusnya nggak usah dituruti, dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa iblis kok dikehendaki usianya dipanjangkan sampai akhir zaman untuk menyesatkan hamba-hamba Allah? Bukan berarti Allah cinta sama perbuatannya iblis, tapi yang dikehendaki sama Allah adalah dampak daripada iblis itu tadi. Baik, untuk memudahkan pemahaman, saya munculkan tiga perkara dalam masalah ini. Yang pertama adalah perbuatan Allah yang mentakdirkan. Allah mentakdirkan. Ini perbuatannya Allah ini. Pertanyaannya, Allah mentakdirkan iblis bisa menyesatkan hamba-hamba. Dari sisi Allah yang melakukan perbuatan takdir, mentakdirkan iblis itu baik atau buruk? Ini perbuatannya Allah loh ini. Hah? Iya, nggak usah ragu jamaah. Masa ada perbuatan Allah yang jelek? Paham ya? Ada nggak perbuatan Allah yang jelek? Nggak ada. Semua perbuatan apapun yang dilakukan sama Allah itu baik. Loh, iblis Ustaz. Loh, sebentar dulu. Ojo iblis dhisik. Allah yang menghendaki iblis terjadi, iblis tercipta. Allah yang menghendaki iblis usianya dipanjangkan. Allah yang menghendaki iblis bisa menyesatkan hamba-hamba Allah. Dari sisi Allah yang menghendakinya baik atau buruk? Baik. Ya sudah, nggak usah ragu. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mentakdirkan. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah zatnya iblis. Iblis dari sisi zatnya dia, pribadinya dia, personnya dia, baik atau buruk? Baik. Baik jamaah. Iblisnya buruk. Iblisnya sisi zatnya buruk, bukan baik. Itu perkara yang kedua. Perkara ketiga, dampak dari adanya iblis ini, yaitu ketika iblis menyesatkan manusia, manusianya jatuh ke dalam maksiat. Ketika manusianya berbuat maksiat, maka muncul namanya tobat.
Iya, kalau orang nggak berbuat maksiat, tobat nggak? Nggak tobat dia. Sedangkan Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, dengan adanya iblis, ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat kesyirikan, ada orang yang berbuat kebid'ahan. Dengan adanya orang-orang yang berbuat keburukan-keburukan ini, muncul namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan gara-gara kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita dicap sama Allah sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dimunculkan untuk manusia. Kenapa kita disebut umat terbaik? Lanjutin ayatnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Lah kalau nggak ada iblis, nggak ada kemungkaran, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dan banyak, kalau kita mau, dampak dari adanya iblis ini banyak kebaikan-kebaikannya. Maka dari sisi ini, baik atau buruk? Baik. 3 ya. Perbuatannya Allah baik, iblisnya jelek, dampaknya baik. Masih bingung juga? Saya kasih contoh kehidupan sehari-hari. Seorang dokter ketika memeriksa pasien yang kena penyakit gula, diabetes, dokter memvonis sampean harus diamputasi, kata dokter. Harus dilakukan operasi amputasi. Kakinya dihilangin jamaah, ya, kakinya dihilangin. Baik, pakai tiga perkara tadi. Dari sisi dokter yang melakukan operasi, itu perbuatan baik atau buruk? Jamaah, baik atau buruk? Baik. Kalau buruk gak dibayar dokternya, dituntut dokternya kalau itu perbuatan buruk. Baik. Dari sisi zatnya, amputasinya, baik atau buruk? Buruk. Sampai tanya sama orang yang pernah diamputasi, Pak, enak gak diamputasi? Yakin jawabannya mesti gak enak. Nah, ya pakai kehilangan anggota tubuh kok. Mesti gak enak. Akhirnya jadi gak punya kaki. Ya. Maka itu buruk amputasi itu. Tapi dampak daripada operasi amputasi itu baik atau buruk? Baik. Berlangsungnya kehidupan, penyakitnya jadi hilang, ya. Nah, ini terapkan semuanya. Kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, itu terapkan dalam hal ini. Allah yang mentakdirkannya itu baik, tapi zatnya itu buruk, dampaknya itu baik. Bingung jangan? Kok kayak subuh-subuh wis dikai materi mantap ini. Hah? Enggak ya? Baik. Ini masih kauniyah, iradah kauniyah. Keinginan Allah yang sifatnya kauniyah. Pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai Allah dari zatnya. Adapun yang kehendak Allah, keinginan Allah yang syar'iyah, itu enggak mesti terjadi. Nggak mesti terjadi bukan karena Allah nggak mampu menjadikannya, bukan, tapi memang sengaja Allah berikan manusia punya opsi kalau syariah ini. Kalau kauniyah, manusia nggak punya opsi, nggak punya pilihan. Iya, mau nggak mau harus nurut sama Allah. Manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan lahir di abad ini, tahun 2000-an ini, sekian, tahun 90-an lah kalau tak lihat. Anda bisa milih nggak lahir tahun berapa? Nggak bisa. Bisa milih nggak lahir dari rahimnya siapa? Nggak bisa. Ini kauniyah, mau nggak mau harus nurut. Manusia nggak dikasih pilihan, nggak dikasih opsi. Tapi kalau syariah, manusia dikasih opsi, dikasih pilihan, mau nurut atau mau nggak nurut. Manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Bisa milih nggak? Bisa milih.
Allah ingin manusia untuk beriman. Itu keinginan Allah. Tapi ternyata Allah berikan pilihan. Manusia bisa mukmin, bisa kafir. Allah pingin yang mukmin ini melaksanakan ibadah, sholat, puasa, ya, mengeluarkan zakat, membaca Al-Quran, berzikir. Kita dikasih pilihan nggak? Dikasih pilihan. Tadi subuh itu Anda dengar masjid adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Anda punya pilihan, mau melanjutkan mimpi Anda atau Anda berangkat ke masjid. Ya, ini syariah. Pasti dicintai sama Allah kalau syariah ini. Nah, kita berpegangnya itu sama yang syariah ini. Kita melandasi perbuatan kita sehari-hari itu landasi dengan yang syariah ini. Jangan yang kaunia, sesat. Kalau Anda berpegang dengan yang kaunia, nggak beres jalan hidup Anda. Contoh nih, misalnya ada orang yang berpegang dengan kaunia. Ustaz, adanya orang kafir, adanya ahli maksiat, orang yang berzina, orang yang nggak sholat, itu kan mereka bisa ada kayak gitu, itu kan karena takdir Allah. Iya, memang karena takdir Allah. Allah yang menghendaki terjadinya kemaksiatan. Terus kenapa? Ya sudah, nggak usah didakwain, nggak usah diajak sholat, kan itu takdirnya Allah. Biarin aja. Loh, ini keliru. Lihat yang syar'inya gimana. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang syar'inya. Berpegang dengan yang syar'i. Tapi meskipun kita amar ma'ruf nahi mungkar, kan gak habis-habis orang yang maksiat ini, Ustaz. Mesti ada lagi nanti yang maksiat. Itu urusannya dia. Yang penting kita melakukan yang syar'iyah, hukum-hukumnya. Jangan berpegang dengan yang kauniyah. Iya. Ibarat seperti orang bilang rizki itu takdir siapa? Rizki itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa? Ya saya meskipun gak kerja, kalau sudah Allah tetapkan saya dapat rizki, ya saya dapat. Nah, ini orang balul kayak gini nih, gak mau kerja dia karena berpegang dengan yang kauniyah. Maka berpegang dengan yang syariah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha, untuk bekerja. Ya, famshu fi manakibiha. Ya, berjalanlah di atas muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dalam ayat yang lain. Carilah rizki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita untuk berusaha. Ya. Baik, itu yang berkaitan dengan allama bil qalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita syariat-syariatnya dengan qalam. Maksudnya dengan qalam di sini adalah yaitu syariat-syariat Allah itu tercatat dengan qalam. Al-Qur'an itu dengan qalam, dengan pena tercatat. Hadis-hadis Nabi tercatat dengan qalam, dengan pena. Kemudian juga kitab-kitab para ulama itu juga tertulis dengan qalam, dengan pena. Maka agama kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qalam, dengan pena. Qalam bukan empang ya, bukan buat renang itu, bukan. Qalam dalam bahasa Arab artinya pena. Nah, di antara metode seorang ketika belajar itu, dia itu sambil mendengarkan, biar ilmunya lebih masuk, sambil menulis. Meskipun tulisannya itu nanti nggak dipakai, meskipun tulisannya nggak dipakai, seorang ketika mendengarkan sambil dia coret-coret, itu dia sedang membentuk hafalan yang ada di otaknya, membentuk kerangka yang ada di otaknya. Meskipun ini nanti catatannya hilang, mungkin nggak dipakai, nggak masalah. Yang penting dia ketika menulis itu, dia sudah membayangkan kerangka-kerangkanya supaya tersusun rapi di otak itu, sehingga mudah ingatnya. Makanya dahulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika datang hadir di majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Syafi'i itu
nggak bawa pena, nggak bawa kertas, tapi Imam Syafi'i menggunakan jarinya, kemudian dia tulis-tuliskan di tangannya itu. Pokoknya nulis, meskipun nggak kelihatan tulisannya apa, tapi pokoknya ada aktivitas menulis di situ. Ya, ini metode kata para ulama untuk semakin menguatkan hafalan seseorang. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha. Kalla, kata-kata kalla dalam bahasa Arab itu ada dua maknanya. Yang pertama, kalla itu artinya tidak. Nek bahasa Surabayaan gak ngono. Ya gak ngono, gak koyo ngono. Ini fungsinya untuk membantah kalimat sebelumnya. Ya, untuk membantah kalimat sebelumnya. Misalnya dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mindset, pola pikirnya orang-orang kafir. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla. Ya, kalla. Kata Allah, orang-orang kafir itu pola pikir mereka, seorang ketika diberi nikmat sama Allah, diberi kekayaan, diberi kelapangan rizki, dia mengatakan, oh Allah sedang memuliakan saya ini, saya dikasih fulus banyak ini. Tapi ketika rizkinya disempitkan sama Allah, dia diberi ujian, diberi penyakit, diberi musibah, dijadikan miskin, melarat, dia mengatakan, wah Allah lagi benci sama saya ini. Dibantah sama Allah, kalla, gak ngono, gak gitu konsepnya. Ya, kaya dan miskin, diberi nikmat atau diberi musibah, itu tidak menunjukkan Allah sedang benci atau Allah sedang cinta. Tidak dilihat dari situ. Tapi cintanya Allah itu ketika seorang dijadikan semakin bertakwa kepadanya, dan bencinya Allah ketika seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru benar. Kalau kaya dan miskin gak bisa dijadikan patokan. Ada orang-orang yang gak pernah ibadah sama sekali. Seorang mengatakan, ana us bertahun-tahun gak tahu sholat. Gak apa-apa. Gak ada yang diceritakan gitu, gak sholat jadi melarat, atau ada petir menyambar dari langit jeder gitu. Nah, saya sehat-sehat saja. Nah, sampean sering sholat, sering melaksanakan sholat, tiap subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, rizkine gak nambah-nambah, ngono tok ae. Apakah itu jaminan menunjukkan Allah lagi cinta sama dia, Allah benci sama dia? Tidak. Maka kalla itu makna yang pertama untuk membantah ayat sebelumnya, pernyataan sebelumnya. Tidak, gak koyok ngono. Tapi juga kalla itu artinya yang kedua justru kebalikannya, haqqon, iya koyok ngono. Tuh, satu kata tapi bisa dua makna, bahkan maknanya ini berbeda. Satu ke timur, satu ke barat. Padahal kata-katanya sama, kalla. Nah, itu tergantung konteksnya. Tapi saya rasa nggak cuma bahasa Arab ya, bahasa-bahasa lain juga ada yang kayak gini. Satu kata tapi punya beberapa makna. Dalam bahasa Indonesia saja ada ya. Apa misalnya? Kenapa? Gimana? Kata apa itu? Oh, kadangkala. Iya. Kalau bahasa Indonesia misalnya senang, ya senang. Kata-kata senang. Satu kata, cuman terkadang maknanya itu nggak nyambung. Satu ke timur, satu ke barat. Senang, kalau ditaruh di satu kata, maknanya cinta. Aku senang sama kamu. Artinya, ya aku cinta sama kamu. Tapi ternyata kalau ditaruh di kalimat yang lain, itu maknanya gak nyambung sama sekali. Ada orang datang ke dokter.
Pasien nih datang ke dokter. Pasien yang mengatakan, "Dok, saya ini akhir-akhir ini dok, apa senang apa suka?" Ya, suka. Tadi suka bukan senang, afwan. Aku suka kamu. Berarti aku cinta sama kamu. Tapi kalau orang datang ke dokter, "Dok, saya suka pusing, Dok." Apa artinya? Kata dokternya, "Oh ya sudah, teruskan saja Mas kalau suka, Mas. Lanjutkan sudah Mas kalau suka." Nah, sampean suka pusing. Ya kalau suka lanjutkan saja. Suka di sini apa maksudnya? Sering. Tuh. Yang satu artinya cinta, yang satu artinya sering. Itu ada dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha. Ya, atau artinya melampaui batas. Ya, manusia itu melampaui batas. Diambil dari kata-kata togho atau tughyan. Kapan seseorang itu togho atau melampaui batas? Allah mengatakan ar-ra'ahu staghna. Tatkala dia melihat dirinya itu serba kecukupan. Ya, ketika dirinya itu serba kecukupan, maka dia itu melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beberapa contohnya di sini. Kata beliau, tatkala seseorang dia memandang bahwa dirinya ini sudah serba kecukupan, maka dia tidak butuh lagi, merasa nggak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang musibah, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia mencukupkan dengan dirinya sendiri. Tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sehat, maka ketika dia sehat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki, lupa kalau Allah bisa memberikan dia sakit. Seorang itu kadang kalau sehat, lupa rasanya sakit. Ya. Ketika sakit baru ingat sama Allah, tapi ketika sehat, lupa dia. Ketika kaya raya, banyak hartanya, itu dia merasa cukup seperti itu, dia melampaui batas. Lupa kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dengan sekejap mengambil kekayaannya, mencabut kekayaannya. Itu manusia secara umum. Allah sebutkan di sini innal insan, sifat manusia secara umum. Akan tetapi ini tidak berlaku bagi seorang mukmin. Jadi Allah menyebutkan kalla innal insan, itu settingannya manusia itu awalnya memang kayak gitu. Kalau dia sudah serba kecukupan, dia itu merasa nggak butuh lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiatnya manusia kayak gitu. Semua tanpa terkecuali. Awalnya. Akan tetapi diperkecualikan orang-orang beriman. Orang-orang beriman, bagaimanapun kondisinya dia tetap merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa miskin di hadapan Allah, meskipun dia kaya raya, meskipun dia ini fisiknya kuat, sehat, dia tetap merasa fakir, merasa lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak merasa kuat, mengandalkan diri sendiri, nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin dia tetap merasa fakir dan dia tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu saya waktu masih kecil, saya kalau ke masjid itu saya ngelihat ada fulan itu ya dia dikenal sebagai orang yang paling kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Ada orang tajir di daerah kita itu kaya luar biasa. Ketika sholat antara adzan sama iqamah itu dia terus mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya, sambil berlinang air mata. Ya saya pikir gini, kurang ngopo sih kon iki jaluk-jaluk terus. Iya. Dulu kita kecil mikirnya gitu. Wis dijai sembarang kalir sok jaluk ae serakah. Serakah. Justru enggak. Setelah kita mengetahui bahwa memang itu sifat seorang mukmin, meskipun dia kaya, meskipun dia sehat, dia tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada dirinya. Dan dia memandang bahwa apabila Allah tidak menopang dia, Allah serahkan urusannya dia kepada dirinya sendiri, hancur dia. Dilepas gitu sama Allah, wis urusan dirimu dewi. On lak wis ugi. Kau kan sudah punya kekuatan. Ya, Allah lepas. Dia mengurus dirinya sendiri. Bisa bertahan? Nggak bisa bertahan. Ini orang kaya ini. Apalagi yang bukan kaya. Ya. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ila rabbikar ruj'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau itu akan dikembalikan kepada Rabb-Mu. Ya, sesungguhnya engkau dikembalikan kepada Rabb-Mu. Di sini ada beberapa tafsiran dari para ulama. Maksudnya kembali kepada Allah itu dari sisi penciptaan. Kita dari sisi penciptaan ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita dan kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kalian diciptakan dan ke tanah itulah kalian dikembalikan, dan dari tanah itulah kalian akan dari tanah itulah kalian diciptakan, ke tanah itulah kalian akan dimasukkan ketika nanti mati, dan dari tanah itulah kalian dikembalikan. Ya, dikeluarkan lagi kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, kita dikembalikan kepada Allah, yaitu nanti hari kiamat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalimat istirja yang diucapkan seseorang ketika tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada dialah kami dikembalikan. Ya, kepada dia kami dikembalikan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua itu dari sisi syariat. Yakni manusia, syariat-syariatnya, tindak tanduknya itu harus kembali kepada hukum Allah. Ketika mau melakukan sesuatu, kembalikan perkaranya kepada Allah. Bagaimana Allah menghukumi hal ini? Bolehkah atau enggak bolehkah? Ketika mau mengucapkan sesuatu, kembalikan kepada Allah. Apakah ucapan ini boleh di sisi Allah atau enggak boleh di sisi Allah? Halal di sisi Allah atau haram di sisi Allah? Maka semua perkara-perkara tindak tanduk kita, aktivitas kita, pekerjaan kita dikembalikan kepada hukum Allah, bukan dikembalikan kepada perasaan. Kayaknya nggak apa-apa ini sih. Ya, proso-prosoku gak apa-apa kok. Kayaknya bekne gak apa-apa. Nggak boleh dikembalikan kepada hawa nafsu. Kembalikan kepada Allah. Allah sudah menurunkan syariat ini lengkap. Hukum-hukumnya sudah lengkap. Ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau KPR rumah, kredit motor. Ya. Nah, itu dikembalikan kepada Allah. Jangan dikembalikan kepada hawa nafsu. Nggak apa-apa. Kan ini darurat, ya, pakai kata-kata darurat. Kalau nggak gitu kita nggak punya motor, kalau nggak gitu kita nggak punya rumah. Sudah ditakut-takuti sama syaitan. Padahal dahulu bapak-bapak kita dahulu, ya kakek-kakek kita dahulu bisa beli motor, bisa beli rumah, bisa beli tanah. Ada KPR kayak gitu? Ada jemaah, bisa kok. Ya. Cuman sekarang itu ditakut-takuti sama syaitan. Kau nggak akan punya rumah kalau nggak pakai lewat jalan riba. Kau nggak akan mungkin punya motor, punya mobil kalau nggak pakai jalan riba. Sudah, ini jalan satu-satunya. Tidak. Nah, ini dikembalikan kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi perbuatan tersebut? Ya, inna ila rabbikar ruj'a. Kalian akan dikembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berarti Allah mengancam kepada orang-orang yang melampaui batas tadi. Allah mengancam yang merasa serba cukup, dirinya serba berkecukupan sehingga enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, kau ini enggak butuh sama Allah, kau nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kau miliki dari hartamu, bahkan tubuhmu sendiri, bukan milikmu. Itu semua nanti kembalinya kepada Allah, dihitung, dihisap semua di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa gak butuh sama Allah, jangan merasa kuat, jangan merasa kaya, sehingga gak butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya ini bercerita tentang Abu Jahal. Ya, ini ada kisah Abu Jahal itu menyakiti Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud di Ka'bah. Ya, ada kisahnya, Abu Jahal itu menyakiti Nabi SAW ketika sujud di Ka'bah. Makanya Allah turunkan ayat setelahnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, bagaimana menurut kalian, atau bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang mencegah, menghalangi siapa? Abdan idza shalla, menghalangi seorang hamba ketika sholat. Yang dimaksud menghalangi di sini adalah Abu Jahal. Dan yang dimaksud hamba yang sholat adalah Nabi SAW. Ya, ini ada kisahnya, tapi kalau diceritakan sekarang, ya sampean nggak pulang-pulang nanti. Tapi ini kita simpan pada pertemuan berikutnya. Ramadan libur ya? Wah, ada Ramadan. Kayak gini. Gimana? Oh. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali apa yang kita sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pada saat penonton kemaksiatan di dunia, berarti setan juga mulai apalagi Adam sama Hawa belum ketemu pada saat itu. Pada saat ketemu, keturunan dari Adam itu apa ada hasutan dari setan juga? Itu campur masalah keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa. Setan itu campur. Soalnya dari kemaluan dua ya, kembarnya dari Hawa. Adam mengertinya dari setan atau mengerti berhubungan berdua itu atau dari sendirinya? Apa proses? Di balik itu kan ada hikmah ya. Yang apa perbuatan apanya? Maksiatnya. Maksiat. Maksiat. Untuk anak keturunannya. Ya, itu konsepnya orang-orang Nasoro, adanya dosa waris. Ya, adanya dosa waris karena Adam melakukan dosa, yaitu dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala mendekati pohon. Maka gara-gara dosanya Adam ini, semua anak keturunan Adam itu menanggung dosanya Adam alaihissalam. Nah, untuk membebaskan, ini versi mereka ya, jangan diimani ya, supaya manusia ini terbebas dari dosa ini, maka Allah munculkan manusia yang bukan dari keturunan Adam, yaitu siapa? Yesus, ya, Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa dilahirkan tanpa proses berhubungan suami istri. Ya. Maka dijawab oleh para ulama, jawab oleh kita kaum muslimin, Allah kok susah banget sih mau ngampuni dosa-dosanya manusia, kok sih leren menciptakan manusia yang bukan dari keturunan Adam. Padahal dosanya Adam sudah diampuni sama Allah. Adam ketika berbuat dosa, dalam surat Al-A'raf, Adam meminta ampunan Allah. Qala Rabbana Rabbana dhalamna anfusana
Fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin dalam surat Al-A'raf. Allah menerima taubatnya Adam, selesai sudah. Tapi menurut orang-orang Nasara ada namanya dosa waris itu tadi. Kemudian yang kedua, bantahan kita, yang diampuni sama Allah itu kan Nabi Isa ini untuk menebus dosa, ya kan, menebus dosa waris tadi. Yang ditebus itu apakah cuman dosa warisnya Adam atau semua dosa-dosa? Paham maksudnya ya? Yang ditebus sama Yesus ini apakah cuman dosanya Adam yang diwariskan kepada anak cucunya? Apakah itu dosa yang diampuni, ditebus? Atau semua dosa? Hah? Semua dosa. Kalau kita katakan semua dosa, maka silakan kau berbuat apapun, sudah ditebus dosamu sama Nabi Isa. Kalau kalian mengatakan enggak, yang ditebus itu cuma dosanya Adam, dosa waris tok, maka kita katakan perbuatanmu lebih buruk daripada perbuatannya Adam. Ya kan gitu. Adam cuma melanggar mendekati pohon, lah kau mendekati riba, mendekati bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kanan. Kalau dikatakan kenapa anak-anak Adam juga melakukan kemaksiatan, maka jawabannya tetap dari iblis. Karena iblis ketika dikeluarkan, iblis bersumpah kepada Allah dalam surat Al-A'raf. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengusir aku, maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Padahal anak keturunan Adam belum ada, tapi iblis sudah berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam dari jalan yang lurus. Jadi bukan karena dosa warisnya Adam, kemaksiatan Adam yang menular kepada anaknya, tidak. Itu tetap proses dari iblis yang menyesatkan. Karena anak keturunan Adam itu sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani Adam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak menanggung dosa-dosa apapun. Baru kemudian fa'abawahu yuhawwidani au yunassiranihi au yumajjizani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasoro, atau menjadikan dia Majusi. Ya. Itu bagaimana wallahu a'lam. Yang lain? Ada sisi apa? Kebaikan manusia untuk belajar dari kita itu, karena itu sabar, karena manusia belajar dari kesabaran. Ya kalau diambil hikmahnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ditiru. Ya, hikmah penciptaan iblis ini, makanya kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ma khalaqallahul khalqa syarran mahdha. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang murni jelek 100%. Itu enggak ada. Ya, maka saya tantang yang bisa jawab siapa makhluk ciptaan Allah yang jelek total, enggak ada kebaikannya sama sekali. Ada yang bisa nyebutkan? Tak kasih hadiah tablet, kurang mobil. Nah, kalau dikatakan Abu Jahal tidak ada kebaikannya sama sekali, salah. Ya, Abu Jahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Abu Jahal diantaranya, dengan adanya Abu Jahal ini, maka nampak bagaimana dakwahnya Nabi SAW di kota Mekah. Dan akan semakin nampak karena seorang itu dakwahnya semakin nampak ketika ada yang memusuhi. Semakin sengit permusuhannya, maka semakin nampak dakwahnya. Anda tahu kayu gaharu? Kayu gaharu itu kalau nggak dibakar, tercium nggak bau wanginya? Enggak. Tapi ketika dibakar
Dan semakin dibakar semakin wangi. Semakin dibakar semakin wangi. Ya, itu pekerjaannya Abu Jahal itu. Ya, semakin mengganggu Nabi SAW, Islam semakin tersebar. Ya, semakin banyak orang-orang Mekah yang beriman kepada Nabi SAW. Itu secara tidak langsung dari jasanya siapa? Abu Jahal. Ya, maka Allah tidak pernah menciptakan manusia itu yang gak ada kebaikannya sama sekali. Mesti ada sisi-sisi kebaikannya. Ya, ada sisi-sisi kebaikannya. Fir'aun ada sisi-sisi kebaikannya, baik pribadinya ataupun dampak dari perbuatannya itu ada. Gara-gara Fir'aun manggil tukang-tukang sihir untuk melawan Nabi Musa, itu menjadi sebab hidayahnya siapa? Tukang sihirnya. Coba tukang sihirnya gak diceluk sama Fir'aun, tukang sihirnya gak dapat hidayah. Gara-gara dipertemukan sama Nabi Musa, tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah. Nah, itu secara tidak langsung jasanya siapa? Fir'aun. Ya. Maka boleh kita mempelajari sisi-sisi kebaikan dari makhluk-makhluk yang buruk ini, ya, untuk kita mengambil ibrah di situ, bukan dalam rangka kita mengikuti perbuatan buruknya, tidak. Ya, tapi untuk kita semakin sabar menghadapi hal-hal demikian karena memang ada kebaikan-kebaikan di balik itu. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Sudah masuk ya? Sudah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.